Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien viral di media sosial. Nih, buat yang pengen lihat mukanya nih, biarpun pakai masker tetap kelihatan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini kembali Mas DU membahas tentang dunia kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja ya. Karena beberapa waktu terakhir nih, sebelumnya kan ada itu konten Mas DU sudah bikin, dimana ada oknum dokter PPDS yang melakukan hal tidak senonoh ya terhadap pasiennya yang dibius ya, intinya seperti itulah ya. Lalu ada oknum sekarang ini baru lagi nih ya, oknum dokter kandungan, dan yang terakhir katanya di Malang juga ada tuh. Aduh, ini ada apa dengan dunia kesehatan kita ya? Oke, kita bahas ya. Ikut terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita mulai dengan video pertama ya. Let's go. Ini berita terbaru tentang dokter kandungan nih. Ya nih. Kalian bisa lihat CCTV-nya ini ya. Ini CCTV. Harusnya kan cukup di bagian perut aja. Lama-lama tangannya mulai naik tuh yang sebelah kiri. Tangan itu masuk di balik baju, naik sebelah kiri. Ini gimana maksudnya nih dokter nih? Ya, nggak perlu kita ulangi ya. Ada tulisan dokter kandungan di Garut diduga lecehkan pasien saat USG ya. Peristiwa pelecehan seksual diketahui terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berikut adalah kronologinya itu tadi ya. Oke, lanjut ya. Halo dek, udah. Sekarang halo dok. Aduh, ada-ada aja nih warga plus 62 ya sob. Lagi dan lagi nih, dunia kedokteran sedang tidak baik-baik saja nih sob. Kan dokter itu harusnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan profesional ya. Bener ya, gak sih? Nah, cuman ada dokter obgyn atau kandungan yang prakteknya itu diduga melecehkan pasiennya dengan cara meremas payudara pasien. Ngeri ya sob. Dan parahnya lagi, ternyata korbannya nggak cuma satu nih sob. Kejadian ini terjadi di salah satu klinik yang ada di Garut sob. Netizen pun banyak yang menyayangkan hal tersebut dan banyak mengundang beragam komentar. Modusnya si pelaku ini ternyata melakukan praktek dengan program USG gratis sob untuk melancarkan aksinya. Si pelaku ini yang bernama Muhammad Syafril Firdaus menempuh pendidikan terakhir dari Universitas Pajajaran ternyata sob. Aduh, bener-bener ya menjelekkan nama alma mater. Pelaku melancarkan aksinya itu ketika para perawat atau bidan sudah pulang, tepatnya di sore hari sob. Informasi ini didapatkan dari salah satu admin klinik Karya Harsanya nih sob. Waduh, modusnya ada-ada aja ya sob. Petugas dari Satreskrim Polres Garut mendapatkan laporan dari 2 orang korban. Dan alhamdulillah polisi sudah mengamankan pelaku ini sob. Semoga aja ya pelaku mendapatkan hukuman yang berlaku sob. Soalnya kasus ini udah berjalan lama nih. Ini ternyata udah lama guys ya prakteknya ya. Seperti ini ya. Oke, mari kita rangkum kronologi yang aku dapat tentang SPOG yang lagi viral yang melecehkan pasien itu. Aku dapat ini dari akun-akun senior, dokter-dokter senior, yang beberapa pasien tuh speak up ke beliau-beliau dan aku jadi satukan. Jadi misalnya katakanlah aku pasien yang periksa dengan dokter tersebut, dengan dokter SPOG tersebut. Istilahnya aku nih hamil kan. Periksa udah seperti biasa, kalau pertama kali datang akan berjalan seperti biasa. Nah, begitu pemeriksaan selesai, itu tuh nanti aku akan diajak foto oleh dokternya. Dokternya mengajak aku foto, difoto pakai HP si dokter. Nah, karena itu foto ada HP si dokter, dia bilang, Bu, minta nomor HP-nya. Jadi si dokter minta nomor HP aku buat di-save. Nah, setelah di-save, habis itu kan ngirimkan foto kami itu tadi, dikirimlah ke HP aku. Terus habis itu si dokter juga minta, Bu, foto kita nanti
di-upload ya di sosmed gitu. Misalnya aku upload di Instagram gitu kan, aku upload di IG, terus habis itu aku tag gitu kan, aku tag, jadi kan si dokter tahu akun sosmedku tuh apa. Ya udahlah, mulai dari situ di stalk gitu kan, stalking gitu. Terus habis itu karena sudah tahu nomorku juga, di chat lah, awalnya tanya keadaan, kondisi kehamilan gimana, tapi mulai neror yang nggak jelas, tanya kayak lagi sibuk, jangan capek, jadi chat-chat nggak penting gitu. Terus dan akan berending menawarin USG gratis. Sekarang gini, siapa yang nggak mau ditawarin USG 4 dimensi gratis? Karena kan emang USG itu mahal ya, karena memang ada biaya dokternya dan biaya USG-nya sendiri mahal. Lah ini diiming-imingin USG gratis. Siapa sih pasien yang nggak mau? Oh ya, dan terus ini biasanya pasien-pasien yang dilecehkan itu pasien yang trimester 2 atau 3, karena kan perutnya mulai besar ya, jadi istilahnya tuh tangannya tuh bisa kemana-mana. Nah terus diiming-imingin lah USG gratis. Katakanlah aku datang karena diiming-imingi USG gratis gitu kan, karena udah, misalnya aku udah trimester ketiga, udah gede gitu. Nah saat dilakukanlah USG itu, ya udah tuh perutnya kan besar, terus tangan kanannya nih megang USG-nya, tangan kirinya nih yang meraba ke bagian tidak senonoh gitu kan, bagian tidak senonoh, dengan andil katanya biar bayinya kelihatan, katanya mau lihat rahim bagian atas. Mana ada rahim bagian atas? Tapi karena ini pasien orang awam ya mungkin nggak tahu dan nurut aja, tapi ya itu tangannya tetap kemana-mana. Ya sebenarnya tuh pasien pada nggak nyaman juga. Ini tuh sebenarnya sudah dilaporkan tapi kayak tidak ada tindak lanjut lebih. Nah terus kalau ditanya kenapa pasiennya sendiri, kalau seumpama pasiennya ditemenin sama suaminya tuh suruh lihat TV kan, kadang tuh pasiennya tiduran, depannya tuh kan TV gitu kan, TV biar bisa lihat monitor dari USG. Nah jadi kan si bapak itu tuh atau keluarga kan jadi memunggungi dokternya, jadi kan dokternya mau ngapa-ngapain nggak kelihatan, orang keluarga pasien tuh munggungin. Karena si bapaknya itu, si suami ataupun keluarga biasanya dialihkan sama si dokter, pak lihat monitornya, pak tolong direkam gitu. Jadi kayak fokus sama TV-nya aja, nggak fokus sama pasien. Jadi meskipun ada keluarganya, itu dokter juga tetap melakukan pelecehan loh. Nah terus kalau ditanya kok nggak ada bidan, nggak ada perawat, nggak ada asistennya, sebenarnya selalu ada bidan ataupun perawat atau asistennya. Cuman yang ditawarkan USG gratis itu di saat jam prakteknya tuh mau selesai ataupun di akhir. Nah itu asistennya pasti disuruh pulang sama si dokter. Dan si asisten ini sebenarnya tahu kalau dokternya ini mau ngapa-ngapain tuh tetap mau stay, tetap mau di tempat praktek kan nemenin dokternya. Tapi dokternya tuh maksa, udah kamu pulang aja, ataupun udah kamu ngurusin berkas ini itu. Jadi mau nggak mau bidannya itu atau asistennya harus pergi dan si pak dokter sendiri dan bisa melakukan aksi itu semua. Tetap aja, aduh kok bisa sih ini semua tuh terjadi ya? Apa gitu loh yang dipikirkan tuh. Oke, mari kita rangkum kronologi. Apa yang dipikirkan? Secara kan mereka itu punya uang ya, dokter ya. Maksudnya kan apa mereka itu kurang pergaulan gitu. Nggak tanya-tanya temennya atau gimana atau kenalannya gitu ya. Kalau memang nih lagi apa ya, lagi kepingin hal-hal yang seperti itu kan bisa menganggarkan gitu ya, dengan uangnya yang begitu banyak itu ya. Bahkan ini dia bisa request semau dia kayaknya dengan uang yang begitu banyak ya. Dokter spesialis nih guys, spesialis obgyn ya. Yep, keluarin aja uang, beli aja pak. Aduh dok, gimana sih? Atau memang dia ada sensasi tersendiri ya dengan membegitukan pasiennya ya. Jadi apakah itu ada suatu kepuasan tersendiri? Ya kita nggak tahu ya. Ini aneh banget ya. Kalau memang hanya gara-gara nafsu aja ya beli aja lah dok. Ya ini salah satu komentar netizen ya. Ya kita dengerin ya. Sebenarnya guys ya, kasus pelecehan ini justru dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang bagus, yaitu spesialis dokter kandungan. Jadi si oknum dokter ini melakukan pelecehan kepada pasiennya, dan kasus ini terungkap gara-gara ada beberapa pasien yang lapor ke klinik kalau mereka itu periksa kehamilan, mereka itu dilecehkan oleh si oknum dokter ini dengan
dengan cara bagian sensitif perempuannya, si kembar itu diremas guys. Nah akhirnya dari klinik karena banyaknya keluhan yang datang dari pasien, dipasanglah tuh CCTV, dan ternyata ketika CCTV-nya dibuka mereka semua terkejut. Ternyata keluhan dari beberapa pasien ini memang benar adanya. Dan kasus ini masih didalami karena korban yang melapor ke polisi itu ada 2 orang, tapi korban yang melapor itu bukan korban yang ada di video ini ya, tapi dari korban lainnya. Dan diduga korban-korbannya ini akan terus bertambah dan sampai saat ini kasusnya masih diselidiki. Miris ya guys ya. Ya, itu tadi ya salah satu komentar netizen yang miris banget ya. Lanjut ya. Kita semua percaya bahwa rumah sakit adalah tempat paling aman untuk mencari pertolongan, tempat kita menyerahkan tubuh kita sepenuhnya pada orang yang kita sebut sebagai penyelamat. Dunia medis Indonesia lagi-lagi tercoreng. Belum meredah luka atas kasus pemerkosaan oleh dokter di Bandung, sekarang muncul video lain yang lebih memuakkan. Seorang dokter kandungan di Garut terekam CCTV saat meraba area sensitif pasien tamu. Saat pemeriksaan USG berlangsung, terlihat jelas di CCTV tangan dokter tersebut masuk ke dalam, hal yang memang tidak seharusnya. Pasien datang untuk berobat, untuk sembuh, tapi malah menjadi korban. Ini bukan sekedar pelanggaran etika, ini adalah kejahatan. Ini pelecehan seksual yang tidak bisa dibiarkan. Mirisnya, video ini justru viral duluan di media sosial bukan karena laporan resmi, tapi karena rekaman yang tersebar. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika rekaman CCTV tersebut tidak tersebar, apakah kasus ini akan tetap terungkap? Ya. Yang pasti, kita tidak boleh diam. Kasus ini harus diproses secara hukum, jangan hanya diperiksa internal, jangan ada lagi kalimat Tuhannya salah paham. Bagaimana menurut kalian? Iya. Kita Lanjut semua ya. percaya bahwa Nggak rumah ada sakit salah adalah paham ini ya. Harus diproses. Ini dokternya nih. Setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sekarang muncul lagi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Kota Garut. Aku bicara ini dah oknum dokter ya, karena kita nggak bisa pukul rata semua dokter, karena ini dilakukan oleh oknum dokter yang tidak bertanggung jawab dan mungkin punya kelainan mental ya. Jadi kita harus menyikapinya secara bijak bahwasanya ini hanya oknum dokter yang melakukannya. Dan sekiranya ini akan sangat berdampak untuk dokter kandungan laki-laki khususnya, karena para suami akan sangat hati-hati mencari dokter kandungan yang bisa dipercaya dan nyaman untuk ibu hamil. Mudah-mudahan kasus ini bisa diusut tuntas dan oknum dokter yang melakukan bisa dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat bisa mencari dokter yang nyaman, dipercaya, dan tentunya dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi dan pemerintah bisa menindak tegas oknum dokter yang melakukan hal ini. Sekian dan terima kasih. Ya, ini wajah dokternya, kalian bisa lihat ya. Ini sangat menarik karena pembahasan dari Mas yang barusan ya, Bang Anton Store ya. Ini akan berdampak pada dokter spesialis kandungan atau OBGYN ya, khususnya yang dokter pria ya. Ini tentunya ya kita pasti was-was ya. Ini dokter yang dokter-dokter yang baik-baik gitu ya, dokter-dokter yang normal-normal aja ini pasti terdampak bisnisnya ya. Nah, orang takut ya mau memeriksakan kandungannya. Aduh, ini nggak cuman merugikan pasien tapi merugikan rekan sejawat nih guys ya. Lanjut. Dunia kedokteran kembali dicoreng nama baiknya setelah viral lagi kasus pelecehan seksual kepada pasien. Setelah kemarin ramai diperbincangkan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kali ini seorang dokter kandungan di Garut diduga melecehkan pasiennya saat sedang pemeriksaan USG. Oknum dokter kandungan di Garut itu viral setelah diunggah media oleh seorang dokter sekaligus influencer kesehatan. Influencer kesehatan tersebut yaitu Mirza Mangkuano. Dokter Mirza dalam unggahannya menunjukkan rekaman CCTV yang menampilkan seorang dokter sedang memeriksa kandungan pasien dengan USG. Pada rekaman CCTV dokter tersebut juga ya? Terlihat seorang dokter sedang USG pasiennya, tapi tangan yang masuk ke dalam dada pasien. Dokter Mirza pun menyayangkan perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut tersebut. Tentunya ini menjadi pukulan bagi dokter-dokter seluruh Indonesia dan juga kita masyarakat Indonesia. Dokter mana lagi yang harus kita percaya? Walaupun di luar sana masih banyak dokter-dokter yang saya yakini baik, yang bisa melakukan kewajibannya dengan benar. Tapi sekali lagi kita harus berhati-hati karena banyak di luar sana
pelaku-pelaku kekerasan seksual. Kita berharap tentunya pelaku-pelaku dari pelecehan seksual ini dapat diberikan efek jera, dan juga kita selalu berharap bahwasanya dokter bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baik. Ya, sebaik mungkin ya. Selain melakukan pelecehan Nah, ini terbaru seksual lagi ya. terhadap pasiennya, seperti yang kita tahu dokter kandungan cabul di Garut, yaitu Muhammad Syafril Firdaus yang belakangan juga viral ya, Tribuners ya. Ternyata juga pernah melakukan percobaan perkosaan terhadap asisten Wah. rumah tangganya. Dugaan percobaan ini juga tertuang dalam sidang putusan cerai Syafril Firdaus dengan mantan istrinya cerai. yang ada di situs Mahkamah Agung pada akhir Desember 2024 silam. Syafril Firdaus sendiri digugat cerai oleh sang istri yang juga seorang dokter di Pengadilan Agama Bandung, yang mana dalam putusan sidang cerai ini Tribuners disebutkan bahwa penyebab Syafril Firdaus digugat cerai oleh istrinya ini satu diantaranya karena perilaku Syafril yang melakukan pelecehan terhadap pasien, dan yang kedua yakni percobaan pemerkosaan Syafril terhadap ART. Kemudian Syafril ini juga diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kasus KDRT ini juga kan sudah masuk ke Polda Jawa Barat pada 19 September 2024 silam. Dan saat ini Ya, ini suaranya putus-putus guys ya. sudah diringkus oleh Ya, pada intinya dokter ini selain melecehkan pasien juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan gitu ya terhadap ART-nya sendiri ya, dan itu tertuang dalam ini ya, gugatan cerai ya. Ya, ternyata udah cerai guys ya. Lihat tadi ya, kenapa nggak beli aja dok? Lanjut. Nah, ini penampakannya nih. Buat yang pengen lihat mukanya nih, biarpun pakai masker tetap kelihatan sedikit dari samping. Ini mukanya nih. Pada nilai sendiri dah. Ya. Kalian bisa buat yang pengen lihat mukanya ya, nih, biarpun pakai masker tetap kelihatan sedikit dari samping. Lu pada nilai sendiri dah. Ya. Ini coba kita lihat yang komen ya, ada berapa? Ada yang belum tahu malah kasus apa ini kak? Ya Allah, kenapa nggak ini sih kamu ambil, kenapa harus dokter Ari? Oh, dia ada dokter yang baik malah diambil seperti itu ya. Maka masih ada video berikutnya. Oh, sorry. Udah. Kan? Ya. Jadi kita fokus ke ini materi berikutnya guys ya, menarik ya. Nih buat. Oke. Ini sangat miris ya bagi dunia kedokteran di Indonesia ya. Hanya dalam waktu belum ada sebulan tuh udah ada 3 kasus ya yang melibatkan dokter ya, yang kaitannya dengan pelecehan seksual ya. Dan yang terakhir ini ya, ini menarik sekali karena ternyata dia juga selain melecehkan pasiennya juga percobaan perkosaan ke ART-nya. Ini kenapa ya? Apakah sebelum masuk menjadi dokter itu apakah tes psikologis itu apakah enggak ini ya, apakah kurang maksimal itu ya, apakah ada proses-proses yang kurang pas gitu sehingga lahirlah dokter-dokter cabul seperti ini ya. Ini sangat merugikan sekali ya, merugikan pasien yang sudah jadi korban secara langsung ya, sekaligus merugikan teman sejawat ya, yang mana niatnya baik ya, niat bekerja dengan baik, malah kehilangan ininya pasiennya pastinya karena takut ya, walaupun sudah dipercaya sebelumnya, tapi karena lihat berita sana sini ya, dengar pemberitaan sana sini, karena ada rekan sejahat seperti ini ya, yang ternyata kok tega ya melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu ya, tentunya orang sekarang pada mikir ya, mau periksa ke dokter kandungan, dokternya cowok, waduh, pikir-pikir guys ya, termasuk saya pribadi ini ya. Ini semoga bisa segera diatasi ya, diselesaikan, semoga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal ya, dan juga gimana Kementerian Kesehatan bisa menindaklanjuti ini ya, untuk mencegah hal seperti ini terulang lagi di masa mendatang ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu
video kita kali ini ya. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya, tadi sempat bocor ya. Oke, tunggu aja di video berikutnya. Kalian pokoknya jangan bosan-bosan ya gitu konten-konten di channel kami ya. Supaya tidak ketinggalan ya, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan di situ pilih aja semua ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.